Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertatap maya pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran fisika. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul media berbasis komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Riris Arisa, dengan NIM 12-12-07-00-92 dan dua rekan saya yaitu Rizky Alfajri dengan nomor NIM 12-12-07-00-94 serta Rindiantika dengan NIM 12-12-07-00-91. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai apa itu media berbasis komputer. Media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam sebuah proses pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media berbasis komputer yang diolah melalui infocus atau LCD, sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Dan dengan adanya media berbasis komputer ini, siswa akan lebih mengenal teknologi dan teknologi Indonesia semakin maju. Media pembelajaran berbasis komputer juga merupakan suatu media pembelajaran yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan siswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Di mana sekarang banyak digunakan oleh kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Pada saat ini, media berbasis komputer sangatlah dibutuhkan, apalagi dalam bidang pendidikan. Selain mudah digunakan, media ini juga dapat menghemat waktu. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama ada merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan serta menjadwalkan pelajaran, mengevaluasi siswa atau tes, mengumpulkan data mengenai siswa, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran, membuat catatan perkembangan pembelajaran. Salah satu media yang berbasis komputer yaitu seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, PowerPoint, Word, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada fungsi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi kognitif, di mana komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua ada fungsi afektif, di mana bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggunakan perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Yang ketiga ada fungsi psikomotor, dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain simulasi huruf hijaiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Alfajri. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya pada pembahasan kita kali ini yaitu apa saja implementasi media komputer dalam pembelajaran. Next. Implementasi media komputer dalam pembelajaran yang pertama ada presentasi. Kelebihan penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint sehingga dapat dibuat semenarik mungkin. Yang kedua ada CD multimedia interaktif. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Next. Selanjutnya ada video pembelajaran. Video ini bersifat interaktif. Tutorial membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Siswa juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai yang diajarkan dalam video. Penggunaan CD interaktif di SD cocok untuk mengajarkan suatu proses. Misalnya cara penyerbukan pada tumbuhan, teknik okulasi, pembelahan sel, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada internet. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik.
Selanjutnya, media pembelajaran terlihat memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga akan memberikan dampak pada pengembangan media pembelajaran. Ketika dunia pendidikan dituntut untuk berkembang, maka elemen yang ada di dalamnya termasuk media pembelajaran juga harus dikembangkan. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia, maka pengembangan media pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi menjadi media pembelajaran. Dengan kata lain, pengembangan media pembelajaran dapat dilakukan dengan berbasis pada sistem teknologi dan informasi atau yang lebih populer dengan sebutan komputer. Selanjutnya, apa itu media pembelajaran? Pengertian media pembelajaran. Sebelum membahas strategi pengembangan media pembelajaran berbasis komputer, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Menurut Jackne dalam Sadiman 2005-6, media adalah berbasis jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Next. Selanjutnya yaitu ada pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Next. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau yang sering disebut Computer Information and Communication Technology. Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan manusia juga ikut merasakan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pendidikan, komputer juga dapat dimanfaatkan untuk memudahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Next. Komputer atau TIK dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai alat bantu pembelajaran. Bahkan lebih lanjut, suatu pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Komputer. Pemanfaatan perangkat komputer juga sering diidentikan dengan penggunaan jaringan situs internet, namun sebetulnya komputer tidak terbatas pada perangkat komputer dan internet melainkan juga meliputi media informasi seperti televisi, radio, multimedia player, handphone, dan beragam piranti komputer lainnya. Dan selanjutnya media pembelajaran dalam pembelajaran berbasis komputer dapat berupa yang pertama ada internet, kedua email, ketiga jaringan, keempat desktop publishing, kelima digital scanner, 6 digital kamera, 7 software pembelajaran, 8 CD-ROM sumber informasi, 9 pengolah data atau database spreadsheet, 10 ada video conference, 11 pengolah kata atau word processing, 12 sumber informasi online. Terima kasih kepada rekan saya Rizky Alfajri. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rindi Antika. Baiklah, selanjutnya manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran akan lebih efektif dan efisien bila menggunakan media dalam penyampaian materinya. Terlebih, media yang digunakan adalah media yang berbasis komputer. Yang kedua, anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka dengan mudah mengerti dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga, mendorong anak didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Yang kelima, memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar,
memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen, serta mengurangi kesenjangan digital. Faktor pendorong dan penghambat dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, tersedianya agam pilihan perangkat komputer yang berupa software dan hardware. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer dari luar negeri melalui akses informasi di internet. Yang ketiga, program pemerintah untuk merintis sekolah bertaraf internasional yang syarat dengan piranti komputer. Yang keempat, perkembangan teknologi yang pesat dan mulai merambah seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, adanya kesadaran diri dan motivasi dari pihak sekolah maupun guru dan siswa untuk maju dan mengembangkan diri. Yang keenam, tingginya tuntutan peningkatan kualitas SDM sebagai dampak dari globalisasi. Selain faktor pendorong, dalam pengembangan media pembelajaran berbasis komputer juga terdapat penghambat yang diantaranya adalah: yang pertama, biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. Yang kedua, diperlukan ahli atau teknisi atau orang yang berkompeten untuk mengenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer. Yang ketiga, kualitas SDM sumber daya manusia khususnya pengajar di Indonesia masih rendah dan sebagian besar gaptek gagap teknologi, khususnya media berbasis komputer yang berupa perangkat komputer yaitu software dan hardware dan internet. Yang keempat, banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer sering menyebabkan kebingungan dalam menentukan media apa yang akan digunakan. Kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Perkembangan komputer telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam dunia pendidikan. Komputer dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Salah satu caranya dengan mengembangkan media pembelajaran yang berbasis komputer. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer berarti menciptakan media pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat komputer. Dalam prakteknya, pemanfaatan perangkat komputer ini perlu memperhatikan 9 prinsip untuk mengintegrasikan perangkat komputer dalam pembelajaran. Terdapat beberapa strategi dalam mengolah materi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer ini memang mempunyai berbagai manfaat, terutama menyangkut efektivitas dan efisiensi penyampaian materi dalam proses pembelajaran. Tentunya pengembangan media pembelajaran berbasis komputer tidak lepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat, seperti biaya dan SDM pengajar. Memanfaatkan komputer sebagai sarana media pembelajaran memang mempunyai keuntungan masif yang besar. Kreativitas siswa dan guru juga akan meningkat dan berkembang. Namun perlu diperhatikan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer juga dapat menyebabkan ketergantungan pada media pembelajaran yang berbau komputer. Sehingga bisa saja ketika media berbasis komputer tidak dapat dipergunakan oleh siswa dan guru, pembelajaran akan menjadi stagnan atau bahkan tidak dapat berlangsung. Lebih lanjut, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering menyebabkan suatu piranti komputer cepat mengalami ketinggalan zaman, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk dapat terus memanfaatkan media berbasis komputer yang terbaru. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Rizky Alfajri dan Rindi Antika yang telah menjelaskan materi mengenai media pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.